Roni Talapesi yang menjadi penasihat hukum terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu, Barada E, membuka liku-liku sampai bisa mendampingi dan membela kliennya hingga persidangan saat ini. Eliezer adalah salah satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tengah menjalani proses persidangan. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman kalian. Terdakwa lain dalam kasus itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Verdi Sambo beserta istrinya, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal Wibowo, Bribka RR, yang juga mantan ajudan, dan Kuat Maruf asisten rumah tangga. Lawyer pertama dicabut karena masih memakai skenario yang awal, kata Roni seperti dikutip pada Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Skenario awal yang dimaksud Roni adalah cerita tentang baku tembak antara Eliezer dan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dalam skenario yang dirancang Sambo, Eliezer disebut mendatangi sang istri yang disebut-sebut berteriak karena dilecehkan Yosua. Dari hasil penyidikan terungkap tidak pernah terjadi pelecehan terhadap Putri di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Kuasa hukum yang pertama kali mendampingi Eliezer setelah ditetapkan sebagai tersangka adalah Andreas Nahot Silitonga. Andreas mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Eliezer dengan mengajukan surat pemberitahuan ke Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri, Jakarta, pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Jadi akhirnya disampaikan Richard akhirnya bilang, saya mau mengatakan sebenar-benarnya. Itu kan waktu itu skenario awal itu kan Richard mengikuti skenario awal. Ujar Roni. Menurut Roni, dari pengakuan kliennya ternyata Andreas adalah kuasa hukum yang disiapkan oleh Sambo. Seperti itu, Richard sampaikan seperti itu, kata Roni. Setelah kuasa hukum pertama mengundurkan diri, Roni melanjutkan, penyidik mencarikan kuasa hukum baru untuk Eliezer yang akan menjalani pemeriksaan pada tengah malam. Maka ditunjuklah Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum Eliezer. Yang kedua tengah malam ada lawyer juga. Kemudian itu kan tengah malam mau BAP, kemudian enggak ada orang, kemudian siapa yang bisa dampingi mengingat waktunya cepat. Ini Richard yang sampaikan ya. Akhirnya ditunjuklah lawyer untuk dampingi, ujar Roni. Akan tetapi, kata Roni, Deolipa hanya 1 hari mendampingi Eliezer. Selebihnya tidak didampingi. Richard sampaikan ke saya terus kemudian tidak nyaman, ucap Roni. Di sisi lain, kata Roni, keluarga Eliezer melihat perkara yang membelit anak mereka adalah hal yang serius. Apalagi ancaman hukumannya adalah mati. Selain itu, lanjut Roni, keluarga besarnya di Manado, Sulawesi Utara ternyata sudah kenal dekat dengan keluarga Eliezer. Melalui proses itulah keluarga Roni menyampaikan kepada orang tua dan keluarga Eliezer untuk menghubunginya supaya menjadi kuasa hukum. Jadi kebetulan tinggalnya di Paniki itu dekat sama rumah keluarga besar saya, dan kita berkomunikasilah di situ. Diceritakanlah profil saya pernah pegang kasusnya Pak Ahok. Kemudian saya pernah pegang kasusnya korban Tugutani, papar Roni. Keluarga memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati, bukan main-main kan. Dalam proses itu akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard, ya sudah saya jadi pengacaranya, ucap Roni. Menurut surat dakwaan, Eliezer mengetahui rencana Sambo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya. Sambo lebih dulu meminta Riki menembak Yosua saat di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2022, setelah kembali dari Magelang. Akan tetapi, menurut dakwaan, Riki menyatakan tidak sanggup menembak Yosua karena tidak siap mental. Sambo kemudian meminta Riki untuk membantu jika Yosua melawan saat akan dihabisi.